wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NIM 2448201054 dari kelas 1B. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resum dari materi biologi sel. Sel merupakan peran penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein. Aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Ada interaksi dan komunikasi antar sel. Sel sebagai satuan struktural yang sel penyusun struktur tersebut sel tubuh organisme, serta sel sebagai satuan fungsional fisiologis organisme. Menurut para ahli, sel dapat dinyatakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 menyatakan bahwa ruang kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut dengan sel. Kemudian menurut Anthony van Leeuwenhoek mengatakan bahwa menggunakan mikroskop sederhana dan pengenalan nukleus. Menurut Brown pada 1831 menyatakan bahwa nukleolus adalah komponen dasar dan tetap pada sel sitoplasma. Kemudian, fungsi dari sel. 1. Mengambil nutrisi untuk mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Yang kedua, mengoksidasi untuk menghasilkan energi untuk sel terjadi di dalam organel sel seperti mitokondria. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa untuk membuang zat sisa metabolisme dan racun di dalam tubuh. Yang keempat, transport senyawa untuk mengatur zat sisa zat yang keluar masuk sel. Kemudian bentuk sel. Bentuk sel yaitu uniseluler untuk sel tunggal yang tidak terbagi-bagi, memiliki badan buah untuk berbentuk benang-benang yang disebut hifa. Multiseluler untuk tersusun dari banyak sel yang membentuk jaringan organ dan sistem organ. Selanjutnya, batang atau hasil untuk menyerupai silinder atau batang. Ukuran sel. Ukuran sel sangat kecil atau mikrometer, diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron, atau inverted dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikroskop okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Klasifikasi. Sel eukariot. Sel yang memiliki membran inti pada sel hewan ditentukan berdasarkan dan manusia. Ada sel berukuran 1-100 mikrometer dan lebih kompleks, multiseluler atau uniseluler bersifat aerob, organel kompleks dan terbungkus membran struktur DNA. Lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda pada inti sel. Mitokondria dan kloroplast RNA disintesiskan di dalam inti sel. Protein disintesiskan dalam sitoplasma, respirasi dilakukan pada mitokondria. Selanjutnya, sel prokariot. Sel prokariot adalah yang tidak memiliki membran pada sel bakteri, algae. Sel berukuran 1-10 mikrometer, uniseluler, aerob dan anaerob, organel tidak kompleks, struktur DNA melingkar, sintesis RNA dan protein pada tempat yang bersamaan di bahan inti pada sitoplasma. Selanjutnya, pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tebal yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, lignin, dan pektin. Memiliki kloroplas, vakuola. Biasanya tidak ada nukleolus, badan Golgi, dan lisosom. Bentuk selnya kaku, sitokinesis dengan pembentuk dinding sel baru meristem, jaringan embriotik seumur hidup. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas, terdapat nukleolus dan badan Golgi, sentriol dan lisosom, sitokinesis dan ivaginasi, totipotensi lebih rendah dan sel tumbuh. Selanjutnya tentang struktur sel, di mana memiliki tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel, pusat reaksi kontrol aktivitas dan reproduksi sel, penentu bola aktivitas, pembentuk bulat atau spiral dan umumnya di tengah polinuklear diameter 6-8 nanometer.
memiliki membran inti atau tidak dan berpori, memiliki nukleoplasma dan kalioplekental dan lebih padat yang tidak terbungkus membran. Selanjutnya inti sel, di mana nukleolus menempel pada nukleolus. Nukleolus tidak mengandung DNA tetapi mengandung RNA dan protein. Berfungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein yang digunakan dalam pembuatan ribosom. Nukleolus dikontrol oleh nukleolar organizer. Membran inti sel terdiri dua lapisan dengan pori 400-700A dan berjarak 200-300. Selanjutnya ribosom mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. Terdiri atas neoprotein 15 meter. Tempat sintesis protein dan RNA melekat pada ribosom dan poliribosom sebagai alat cetak untuk polipeptida. Terdapat juga pada sitosol. Selanjutnya mesosom. RE pada sel jamur, pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dalam pembelahan sel. Selanjutnya, protoplasma vakuola menjadi sel dalam status turgor dengan mengakumulasi substansi hingga memacu air masuk secara osmosis dan tekanan yang terjadi mendesak protoplasma ke arah luar sehingga mendesak dinding sel menjadi kuat dan keras. Selanjutnya menyimpan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan asam nukleat yang masuk ke dalam vakuola. Selanjutnya badan Golgi, organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Fungsi berkaitan dengan transportasi protein keluar sel, kompleks dekat inti sel, dan berhubungan pengatur aktivitas membran sel. Protoplasma, bagian vakuola berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus membran tonoplasma yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola. Memiliki kemampuan untuk mengakumulasikan substansi dengan transport aktif dengan enzim spesifik respirasi dibantu enzim sitoplasma. Protoplasma sitoplasma, seluruh area antara nukleolus dan membran plasma yang penuh dengan organel trapesialisasi, terdiri atas ektoplasma dan endoplasma, mengandung senyawa organik, hasil metabolisme dan organel, terdiri glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya. Mitokondria, tempat oksidasi substansi sintesis ATP dan tempat awal sintesis urea. Bentuk bulat memanjang dengan berbagai ukuran. Penting dalam siklus asam sitrat, memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein suksenat dehidrogenesis. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki protein yang dihasilkan dari RER, antara lain adalah protein yang disekresikan keluar sel, protein yang disekresikan keluar sel, protein integral membran protein, protein khusus di dalam organel seperti protein di dalam Golgi, lisosom, endosom, dan vakuola makanan pada sel tumbuhan. Selanjutnya siklus sel, di mana setiap organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelahnya menjadi dua sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel prokariotik terutama pada bakteri berikut adalah tahap-tahapannya: replikasi DNA. DNA bakteri yang terbentuk sirkular direplikasikan mulai dari titik awal replikasi. Pembentukan septum, dinding sel baru septum mulai terbentuk di tengah sel. Sitokinesis septum memisah sel menjadi dua sel anak yang identik masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Selanjutnya, siklus sel eukariotik. Interfase
Fase persiapan sel untuk pembelahan terdiri dari fase G1, sel tumbuh dalam ukuran mensintesis protein dan organel. Fase S, replikasi DNA terdiri menghasilkan 2 salinan identik dari setiap kromosom. Fase 2, sel terus tumbuh untuk mempersiapkan diri dari mitosis. Fase M, fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, pembelahan inti sel menghasilkan 2 inti anak yang identik. Profase, kromosom memadat, membran inti menghilangkan dan benang spindle mulai terbentuk. Metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Anafase, kromatin saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telafase, kromosom mencapai kutub, membran inti terbentuk kembali dan kromosom mulai mengundur. Sitokinesis, pembelahan sitoplasma dan menghasilkan 2 sel anak yang terpisah. Siklus sel eukariotik meiosis 2, profase 2 kromosom memadat kembali, metafase 2 kromosom berjajar di bidang ekuator, anafase 2 kromatin saudara terpisah dan bergerak kutub sel yang berlawanan. Telofase 2 kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi menghasilkan 4 sel anak haploid. Siklus sel eukariotik. Regulasi siklus sel diatur oleh sistem kontrol dalam kompleks untuk memastikan bahwa setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase tersebut dimulai dan diperbaiki jika kesalahan. Titik pemberian titik kontrol dalam siklus sel di mana proses diperiksa dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Protein mengatur protein yang mengontrol siklus sel yang termasuk siklin dan kinase tergantung pada siklin. Siklus sel eukariotik pada meiosis 1, profase 1 kromosom terjadi pindah silang yaitu pertukaran materi genetik antara kromosom. Metafase 2 pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator. Anafase 2 kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase kromosom mencapai kutub dan sitokinesis tetap terjadi menghasilkan 2 sel anak haploid. Gangguan siklus sel. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dan perkembangan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nekrosis, kematian sel akibat kerusakan yang tidak terkendali, biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan ringan.